Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Apakah hari ini? Apa kabar? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Pak, apa kabar juga? Puji Tuhan, kabar selalu baik. Amin. Dan sekarang sebelum saya membuka materi, berdoa dulu ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Yang manis untuk berdoa. Baik, teman-teman, mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, Pak. Yohanes jam Nuna. Hadir, Pak. Maria Denongara. Hadir, Pak. Jadi sekarang saya membuka materi tentang pengertian teks hasil observasi. Apakah anak-anak ada yang tahu pengertian teks hasil observasi ya? Saya, Pak. Iya. Pengertian teks hasil observasi itu adalah laporan yang dibuat dan berisi serangkaian struktur tentang pengamatan hasil observasi atau objek, Pak. Betul sekali. Jadi pengertian teks hasil observasi itu adalah laporan berisi penyebaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Skip. Sekarang kita masuk dari struktur teks hasil observasi. Apakah anak-anak ada yang tahu struktur teks hasil observasi? Struktur hasil teks observasi. Tidak tahu, Pak. Bisa jawab ya. Iya, Pak. Yang pertama, bagian pernyataan umum merupakan bagian yang memuat pembukaan. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat informasi umum terkait objek pengamatan. Yang kedua, bagian deskripsi. Bagian merupakan bagian dari teks observasi yang di dalamnya terdapat isi rincian pembahasan dan penjelasan mendetail terkait objek. Yang ketiga, bagian deskripsi. Manfaat merupakan bagian yang berisi fungsi atau manfaat dari objek Iya. pengamatan. Iya, Pak. Betul. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi sekarang kita masuk dari ciri-ciri bahasa teks hasil observasi. Apakah anak-anak ada yang tahu ciri-ciri bahasa teks hasil observasi ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri bahasa teks hasil observasi itu menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan. Yang keempat, menggunakan kata istilah. Sudah, Pak? Betul sekali. Jadi ciri-ciri bahasa teks hasil observasi itu adalah menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, lumba-lumba hidung botol. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Definisi seperti adalah merupakan yaitu contoh, lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup 40 sampai 50 tahun. Yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih.
dikelompokkan, terdiri atas contoh sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu, contoh tursio, truncatus, claws, bluder. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, sekarang kita buat kelompok untuk anak-anak. Cari cara membuat teks laporan hasil observasi. Iya, Pak. Jadi anak-anak sudah selesai ya? Sudah, Pak. Silakan maju di depan. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, cara membuat teks observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Kata biasanya terdapat pada kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Biasanya konjungsi yang digunakan adalah kata hubung antara kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verbah dan menyatakan aksi atau peristiwa dan keadaan. Biasanya disebut kalimat tunggal. Contohnya, setelah dingin, kembali peras-peras dalam kemangi. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Yang keempat, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim atau antonim dalam satu paragraf atau satu paragraf. Contohnya, antonim, kemangi dapat disulap menjadi toner yang biasa digunakan sebelum tidur dan setelah wajah dicuci bersih. Yang kelima, menggunakan data. Data yang ada biasanya berupa angka yang pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contohnya, bahan yang digunakan adalah 10 kg daun kemangi dan 200 mg air panas. Oke, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk buat intervensi. Pak. Ya, sama-sama. Jadi itu adalah hasil teks. Cari cara membuat teks laporan hasil observasi. Anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak.
Iya Pak. Jadi ciri-ciri yang pertama tuh cari cara membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, biasanya terdapat kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Yang kedua, biasanya konjungsi yang digunakan adalah kata hubung antar kata seperti dan atau yang untuk dengan dan sebaiknya. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang keempat, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kelima, data yang ada biasanya berupa angka yang pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Jadi anak-anak sudah mengerti? Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi baik anak-anak, kalian sudah mengerti apa yang Bapak paparkan hari ini? Iya Sudah Pak, sudah mengerti. Baik anak-anak, ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Saya Pak. Silakan. Saya akan materi kita hari ini tentang hasil observasi. Laporan yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Itu aja Pak. Bagus, terima kasih Bu Benci. Iya Pak, sama-sama. Ya. Bagaimana dengan Yohanes? Tolong simpulkan. Baik Pak. Jadi saya akan menyimpulkan tentang pengertian teks hasil observasi. Teks hasil observasi adalah laporan yang berisi penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi Pak. Terima kasih Pak. Betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah laporan dari penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Yang kedua, struktur teks hasil observasi. Yang pertama, bagian pernyataan umum merupakan bagian yang memuat pembukaan. Yang kedua, bagian deskripsi, bagian merupakan bagian dari teks observasi yang di dalamnya terdapat isi rincian pembahasan dan penjelasan detail terkait konsep. Yang ketiga, bagian deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi fungsi atau manfaat dari objek pengamatan. Ciri-ciri bahasa teks hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, lumba-lumba itu botol. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah merupakan yaitu contoh lumba-lumba itu botol merupakan mamalia laut yang terdapat hidup 40 sampai 50 tahun. Yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi terdiri atas. Contoh, sampah terbagi menjadi sampah.
organik dan anorganik. Yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ini seperti contoh Tursio, Frutates, Blow Oil, Bluebird. Jadi baik, itu kesimpulan materi untuk hari ini. Baik, Pak. Dari baik anak-anak, kita sekarang harus jaga jarak jauh, harus kita wajib untuk pakai masker. Apalagi sekarang ada COVID-19, jadi kita kalau di jalan agak jauh harus kita pakai masker sebelum terjadi. Jadi baik anak-anak, sekarang Pak mau memberikan PR, kita cari saja tentang yang pertama teks hasil observasi, yang kedua Ya, oke, tulis. anak-anak. Baik anak-anak, ini tugas kumpul untuk minggu depan ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa. Iya, Pak. Yohanes berdoa. Iya, Pak. Baik, teman-teman. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Selamat siang anak-anak. Sampai minggu depan kalau kita lanjut lagi. Iya, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Sama-sama.